Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita untuk bermuajahah melalui virtual. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salam dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ke-8 ini atau pertemuan yang terakhir untuk sesi ini, kita akan berdiskusi mengenai bahayanya syirik atau khuturatus syirik, bahayanya syirik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat semua, syirik ya merupakan perbuatan yang bisa membatalkan syahadat seorang muslim. Ya, ketika dia berbuat syirik, maka syirik yang dilakukannya bisa membatalkan syahadat yang telah diucapkan. Artinya bisa membuat dia keluar daripada Islam. Syirik adalah dari salah satu bentuk dari a'zamul kabair, yaitu perbuatan dosa besar yang membuat pelakunya tidak mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita memahami makna syirik dengan segala makna yang terkandung di dalamnya serta bahayanya perbuatan tersebut. Menjadi salah satu kewajiban seorang mukmin dalam menjaga tauhidnya. Artinya memahami tentang syirik ini menjadi kewajiban seorang mukmin yang telah mengikrarkan syahadatain dalam menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus mengenai syirik ini menjadi bukti bahwa seorang mukmin telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak paham tentang syirik ini, bahaya sekali ya, dan yang paling dikhawatirkan kita masih merasa beramal soleh padahal perbuatan kita telah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat apa makna daripada syirik tersebut. Kata syirik menjadi salah satu istilah yang banyak diulang dalam syariat Islam. Bahkan sejak dahulu, ya, nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa syirik ya diartikan dengan ittikhadus syarik wan niddi. Wa yakunu dzalika bi ayyuja'ala ahadun syarikan li ahadin akhar imma minan nasi aw ghairihim. Yaitu menjadikan sesuatu sebagai syarikat dan tandingan, yaitu baik sesuatu itu dari manusia atau selainnya. Secara istilah, para ulama menyampaikan bahwasanya
Syirik itu menjadikan sesuatu sebagai pendamping, ya, atau tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukannya sebagai Rabb, sang pencipta, sang pengatur segala ciptaannya, atau dalam hal ibadah yang diperuntukkan kepada selain dari manusia, atau tumbuh-tumbuhan, atau hewan-hewan, atau menyamakan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyebut sesuatu sifat yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala, atau menyematkannya kepada makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani serta lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Adapun yang dimaksud dengan tandingan dari bahasa istilah atau mana istilah yang tadi kita sampaikan adalah menganggap atau meyakini seseorang atau sesuatu mampu berbuat sesuatu atau memiliki sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan tandingan terhadap Allah padahal kalian mengetahuinya. Maksud daripada mengetahuinya adalah bahwa tidak ada yang mampu menandingi Allah atau melampaui dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan seperti ini dia tetap membuat adanya tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis syirik. Ya, ada dua jenis syirik. Syirik yang pertama dikatakan dengan syirkul asghar. Asyirkul asghar. Yaitu syirik kecil. Yang kedua asyirkul akbar. Syirik besar. Nah, syirik kecil atau asyirkul asghar yaitu syirik yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Walau demikian, ya, tetap ia akan menjadi penyebab ya berkurangnya akidah seorang dan merupakan wasilah atau jalan yang menyebabkan seorang melakukan syirkul akbar atau syirik besar. Kemudian syirik kecil ada dua macam. Ada yang disebut dengan asyirku zahir atau syirik zahir. Syirik yang nyata, yang tampak dengan mata kita. Yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan yang kedua adalah namanya syirik khafi. Yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Tidak terlihat, ya. Hal ini tidak terlihat, tetapi ya seseorang yang melakukannya dia pasti merasa banyak hal yang problem yang terjadi dalam dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita katakan bahwasanya syirkul asghar ada dua. Yang pertama syirik zahir atau syirik nyata. Apa yang dimaksud dengan syirik zahir atau syirik nyata ini? Yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ya, dalam bentuk ucapan misalnya seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, dengan menyebut hewan atau orang tua, ya biasanya kita tuh pas waktu kecil kita bilang demi orang tua saya, gitu. Ada bahas seperti itu dan ini tidak boleh dalam syariat Islam karena Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka ia telah berbuat kufur atau syirik.
Nah, kemudian syirik dan kufur dalam hadis ini maksudnya adalah syirik dan kufur kecil. Tidak membuat seorang keluar daripada agamanya. Ada seorang sahabat namanya Qutailah binti Saifi Al-Juhaniyah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan bahwa ada seorang Yahudi dulu yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguhnya kalian semua, kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Artinya dia lontarkan perkataan kepada para sahabat. Ya, dia sampaikan kepada para sahabat. Apa syiriknya? Apa syirik sahabat yang disebutkan oleh orang Yahudi ini? Yaitu engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maknanya apa? Nah, dia bahasa dan ini menjadi sesuatu yang ketergantungan. Artinya kalau seandainya Allah berkehendak tapi saya nggak mau, maka nggak jadi. Itu perkataan ini nggak boleh diucapkan. Atau ada juga dalam ucapan yang lain, sering sahabat mengatakan demi Ka'bah, ya, demi Ka'bah. Artinya bersumpah dengan Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ini, memerintahkan kepada para sahabat bahwa apabila hendak bersumpah agar mengucapkan Masya Allahu summa syi'ta. Masya Allahu summa syi'ta. Demi Allah, ya, pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian. Atas kehendak Allah kemudian. Atas kehendakmu. Bahasa kemudian dalam konteks ini itu dinyatakan walaupun engkau nggak berbuat apa-apa, tetap Allah akan lakukan itu. Ya. Oleh karena itu kalau pas kita ada agenda, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita gagal hadir dalam agenda tersebut. Padahal agendanya atau persiapan kita sudah 90%. Tinggal mau pergi saja, mau ketemuan saja. Ternyata tiba-tiba kita sakit. Maka dalam keadaan seperti ini, kita katakan qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Ya, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan Allah berkehendak untuk melakukan segalanya. Selanjutnya masih berbicara tentang syirik zahir, syirik nyata. Ya, ini tadi hadis yang yang tadi disampaikan. Kita lihat hadis yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Ya, di sini dijelaskan di sini wa rabbil ka'bah wa ayyaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta. Demi Allah pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak kita. Nah, kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Tetapi hasilnya tidak seperti yang kita targetkan. Nah, maka dalam hal ini jangan lupa Masya Allahu summa syi'ta. Ya, atas kehendak Allah kemudian atas kehendak-kehendakmu. Kemudian yang kedua adalah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak terlihat. Yaitu syirik dalam keadaan
dalam hal keinginan, niat, dan lain sebagainya, ya seperti adanya riya, ingin dipuji orang, adanya sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, seperti contoh dengan memperindah seorang salat, memperindah bacaannya. Ya. Kalau salat sendirian, suaranya nggak indah. Ya. Tapi kalau salat di depan orang lain, suaranya indah. Ya, Bapak Ibu yang terkhusus, yang para imam, yang sering jadi imam, ya mungkin pernah merasakan seperti ini. Kalau kita sholat pas sendirian, sholat tahajud, ya kira-kira bacaan kita apakah sebaik sebagaimana kita sholat di hadapan orang lain. Maka ini yang dikatakan dengan syirik khafi. Atau ada seorang yang bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam membaca, ya terus baca Al-Quran agar didengar orang lain sehingga mereka menyanjung atau memuji yang membacanya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Ya, apa peringatan Allah? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardahu minal qaul. Ada sebagian orang itu sangat menjaga dirinya di depan orang lain, tetapi dia tidak mampu menjaga dirinya saat dia berada di hadapan Allah. Di hadapan manusia, dirinya terlihat soleh. Kalau bicara diperindah-indah, dibagus-baguskan. Argumennya disampaikan dengan secantik mungkin. Tetapi saat depan Allah Subhanahu wa taala, saat tidak ada manusia melihatnya, maka disinilah yang menjadi ujian tersebut. Oleh karena itu dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita peringatan agar beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilai. Katakanlah sungguhnya aku ini hanyalah manusia sepertimu yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Surah Al-Kahfi ayat 140. Masih berbicara tentang syirik khafi, Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Faqalu ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala riya. Sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Ya, para sahabat sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah riya. Ya. Parasnya, tampangnya, Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita, nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda. Tapi yang membedakannya adalah niat.
Apakah amal yang dikerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain. Termasuk juga dalam syirik, yaitu seorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi. Seperti melakukan ibadah haji, ya, tujuannya supaya dipanggil haji, Pak Haji, Bu Haja, dan lain sebagainya. Atau berjihad untuk mendapatkan harta benda, sebagaimana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, abdul khamilah, in udiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kata Rasulullah, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dinar, celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia sengaja, tetap saya ulangin, jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Orang beriman ketika beramal, ada yang memuji, tidak ada yang memuji, sama sebagai dia. Ya, ada yang memuji tidak membuat amalnya meningkat. Tak ada yang muji, tidak membuat amalnya down. Ketika dicerca, tidak membuat amalnya hilang. Ketika dipuji, tidak membuat amalnya meningkat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah asyirkul akbar. Syirik besar. Ya, syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah. Baik itu untuk kuburan, ya, untuk jin atau setan dan lain sebagainya. Dan perbuatan ini dilakukan secara nyata. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang melakukan kesalahan secara nyata itu tidak ditanya, ya, tidak lagi ditanya apa niatnya, tidak lagi ditanya. Umar bin Khattab mengatakan, nahnu nahkumu bizawahir. Kami ini menghukumi sesuai dengan realitanya, sesuai dengan yang terlihat. Ya. Kemudian termasuk sirkul akbar ini adalah seorang yang takut kepada orang mati, ya, atau mayat yang menurut perkiraannya akan membahayakan dirinya atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak puasa memberikan manfaat maupun mudarat. Kalau takut sama orang mati, saya ulangi, kalau takut sama orang hidup bisa kita wajarkan. Tapi kalau takut sama orang mati yang sudah tidak ada nyawanya, tidak mampu berbuat apapun, tidak memberikan manfaat ataupun mudarat, lalu kita takut, maka di sini iman kita dipertanyakan. Ya, iman kita dipertanyakan. Kok bisa? Ada fenomena yang mengherankan saya lihat di sebagian tempat. Ya. Mungkin saya bicaranya supaya lebih jelas dan buktinya jelas saya lihat depan mata saya. Adalah sebagian orang itu masih merasa bahwa orang mati itu bisa gentayangan datang dan hingga membuat mereka takut. Ya, sampai-sampai sebagian orang itu ketika melewati tempat pemandian jenazah, ya, jenazah meninggal dimandikan di tempat ini. Lalu ada orang mau berlalang di sana,
takut melewati tempat tersebut, khawatir ya datang arwahnya ke situ gentayangan. Nah, ini rasa takut seperti ini hadir karena lemahnya akidah, lemahnya iman. Ya, maka termasuk takut kepada orang yang mati ini menjadi bagian daripada syirkul akbar. Malu kita sama Allah, nggak takut, sama yang mati kok malah takut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada termasuk syirik akbar ini, dosa syirik yang besar ini adalah seorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah. Tidak ada yang mampu menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dulu ada kisah tentang umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam punya umat, salah satu umatnya ini namanya Sulaiman. Bedanya apa? Bedanya dengan Nabi Sulaiman wong sugih. Ya, Sulaiman yang satu ini petani miskin lagi. Mengetahui ada salah satu umatnya namanya Sulaiman, orang miskin, melarat. Nabi Sulaiman AS nggak tega hingga dia buat beberapa strategi yang rencananya membuat targetnya menjadikan orang pengikutnya yang namanya Sulaiman ini menjadi kaya. Apa yang dilakukannya? Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada kepada bawahannya agar memberikan 2 semangka kepada umatnya ini. Nah, semangka yang pertama itu semangka benaran, semangka yang kedua isinya emas, permata dan sebagainya yang kalau itu digunakan akan membuat orang jadi kaya raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pergilah ini pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam membawa 2 semangka dan diberikan kepada umat Nabi Sulaiman yang namanya Sulaiman. Dengan senangnya, dengan bahagianya dia menerima 2 semangka itu, dan dia tidak tahu bahwasanya dalam semangka itu ada isinya emas. Datanglah seorang ya, yang dalam riwayat bahwa seorang ini yang datang kepada Sulaiman ini juga orang miskin. Ya, juga orang miskin. Kemudian meminta bantuanlah kepada umat Nabi Sulaiman yang namanya Sulaiman ini. Wahai Tuhan, berikanlah saya bantuan agar saya bisa makan. Oleh Sulaiman ini yang tadi baru mendapatkan 2 semangka, maka dikasihnya lah 1 semangka kepada orang yang minta-minta tadi. Ya. Kemudian yang sama dia, semangka yang satunya lagi. Oke, Sulaiman ini dia tidak tahu bahwasanya di salah satu semangka itu ada semangka yang isinya emas, permata dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Sulaiman, umat Nabi Sulaiman itu adalah semangka yang berisi emas, permata dan lain sebagainya. Yang dia ambil apa? Semangka yang isinya isi biasa, lalu dinikmatinya tanpa tanpa mendapatkan apapun. Ini yang dimaksud dengan ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, bahkan kalau seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut, ya, kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat itu tidak akan mampu untuk sampai kepada yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau seandainya manusia bersepakat untuk menjatuhkan seseorang, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala izinkan,
maka seberapa besar pun usaha yang mereka lakukan tidak akan mungkin bisa menjatuhkan seseorang itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang ciri orang-orang yang beriman yang seluruh kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat 10 Allah berfirman da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salamun, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu orang seperti ini tidak mungkin berbuat syirik atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertaubat daripadanya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik pun masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau demikian catatannya, apakah Allah izinkan dia untuk bertaubat atau tidak? Disinilah ujiannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada 4 contoh syirik besar kurang lebih. Ya, dalam doa, dalam niat, dalam ketaatan, dan kecintaan. Doa, niat, ketaatan, kecintaan. Atau kita ambil sebaliknya, kecintaan, ketaatan, niat, dan doa. Beberapa contoh asyirkul akbar. Yang pertama adalah syirik doa. Yaitu di samping ia berdoa kepada Allah, dia juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta sama penunggu sungai, minta sama penunggu kaki gunung. Mbah, tolong mbah. Kulo melarat mbah. Tolong mudahkan mbah supaya dapat ikan hari ini, dapat buruan hari ini, dan lain sebagainya. Maka ini syirkul akbar. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut, ada segolongan manusia yang mereka mengendarai atau menaiki bahtera, kapal. Ketika kapal itu goncang oleh ombak, lalu orang-orang yang di dalamnya merasa takut, Allah sampaikan fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Karena takut, mereka doa kepada Allah. Ya. Jadi doanya itu karena apa? Karena takut, minta tolong sama Allah. Falamma najahum, tatkala mereka selamat, ilal barri, ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka ternyata kembali lagi syirik. Ya. Jadi perbuatan syirik itu ada dalam doa. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita berdoa tetapi perbuatannya syirik. Kamu mintanya apa? Minta doa kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Tetapi mampir dulu kepada Mbah Dukun. Mbah, tolong dong Mbah, dikasih racikannya, ramuannya, jimatnya supaya lulus ujian. Bapak Ibu, yang kedua syirik niat. Yaitu keinginan dan tujuan. Ya, ada kesyirikan dalam keinginan dan tujuan. Yaitu yang menujukan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadahnya zahirnya benar, tetapi hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya.
maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, dan itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, ada syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jangan tanya, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya luar biasa. Tetapi dia karena ingin membahagiakan atasannya, dia tidak sukar berbuat atau mentaati sesuatu yang hal itu dilarang dalam agama. Sesuatu yang hal itu dilarang dalam agama. Sholatnya oke, tetapi untuk mentaati Allah, menjauhi Allah SWT, dia tidak mampu. Dia berdusta dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ya, dan mereka juga menjadikan rob, yaitu Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka tidak diperintahkan ya kecuali untuk menyembah Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan selainnya, maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ada syirik dalam ketaatan. Mungkin doanya oke, ibadahnya oke, tetapi nggak mampu dia mentaati Allah saat perintah itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, yang keempat, syirik mahabbah, yaitu syirik kecintaan, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 165 Allah sampaikan, minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman besar kecintaan mereka kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan neraka bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah amat berat sikapnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kecintaan dalam sebagian diri hamba Allah itu yang sangat condong kepada kiri. Ya. Dan ada orang-orang yang memang berupaya selalu condong kepada kanan, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dan perbuatan ini terus akan terjadi sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang mencintai, yang cintanya ke kiri, ada yang cintanya cinta ke kanan. Nah, setelah kita sampaikan tadi beberapa hal yang berkaitan dengan syirik, sekarang kita harus tahu apa bahaya syirik. Ya. Kenapa syirik itu dilarang? Maka kita harus tahu bahayanya. Memperhatikan, mengetahui bahaya dari perbuatan membuat kita lebih mudah untuk meninggalkannya. Insya Allah demikian.
Maka yang pertama, bahaya syirik asghar. Ya, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Bahaya syirik asghar. Membatalkan amal yang dicampurinya. Sejak awal amal itu dikerjakan atau mendominasi seluruh proses pengerjaan amal tersebut. Sebagaimana dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini, aku paling tidak membutuhkan Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukanku padanya dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan yang dipersekutukannya. Yang kedua, syirik asghar mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, mengharuskan pelakunya masuk neraka, atau yang kedua tergantung kepada Allah, tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Jika Allah Subhanahu berkehendak, Allah ampunkan. Jika tidak, Allah akan akan balas perbuatannya itu. Yang ketiga, syirik asghar, bahaya syirik asghar. Pelakunya sekalipun masyarakat muslim, namun ia memiliki keimanan yang kurang dan dianggap fasik dalam beragama. Yang keempat, merupakan dosa paling besar di antara seluruh dosa besar yang terbesar. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi, membunuh, wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, wa qaulu zur, ucapan dusta, au qala wa syahadatu zur, atau dalam hadis lain disebutkan persaksian palsu. Kemudian yang kedua, syirik akbar. Bahayanya syirik akbar. Yang pertama, merupakan kezaliman besar. Dan zalim itu perbuatan yang diharamkan Allah. Dalam ayat Allah berfirman, dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi perbuatan zalim ini Bapak Ibu bukan sekedar menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, menindas yang lemah, bukan. Ternyata perbuatan syirik juga bagian daripada perbuatan yang zalim. Nah, kemudian yang kedua, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yang menyebabkan darah dan hartanya menjadi halal. Rasulullah bersabda, umirtu an qatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta sampai yashhaduna an la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa yu'minuna bi wa bima ji'tu bihi, dan mereka beriman kepadaku dan apa yang aku datang dengannya. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka lakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terselamatlah dariku harta mereka dan darah-darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, membatalkan seluruh amal kebaikan seseorang sebagaimana yang Allah sampaikan, dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, ya, bahwa jika kamu syirik, la in asyrakta, jika kamu syirik, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hangus, akan habis, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat, bahaya syirik akbar menyebabkan pelakunya diharamkan masuk surga dan kekal dalam neraka. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian yang kelima, merupakan dosa paling besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Pertanyaannya adalah kenapa syirik itu berbahaya? Ya, kenapa syirik itu berbahaya? Sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Padahal pada kenyataannya, perbuatan syirik asghar ataupun syirik akbar itu tidak merugikan orang lain, kan begitu kan? Ya kan? Tapi kenapa dia berbahaya? Padahal tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan bahwa syirik itu berbahaya jika dipandang dari perbuatan syirkul asghar, syirik kecil, berbahaya karena menunjukkan pelakunya menyimpan penyakit ujub, bangga dengan diri sendiri. Ya, artinya kalau orang bangga itu apa Bapak Ibu sekalian? Dia merasa mampu beramal karena dirinya, bukan karena pertolongan Allah. Ya, bukan karena pertolongan Allah. Saya mampu begini, ya karena ya saya memang ya begitu orangnya. Kalau nggak begitu ya bukan saya gitu loh. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubbu syuhrah. Adanya suka pujian dia. Ya, suka dipuji. Suka dikatakan dermawan, pejuang, orang yang punya pandangan-pandangan yang intelektual, cemerlang dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, dianggap bahaya karena iradatul jaza min qibalinas. Dia mau mau ada cashback, ya, berupa materialistik dari manusia. Baik cashbacknya ini berupa pujian atau cashbacknya ini berupa suara ketika pemilu atau pilkada. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kenapa syirkul akbar itu bahaya? Kenapa dikatakan syirik besar itu bahaya? Syirik besar itu bahaya karena menunjukkan pelakunya menyimpan sikap syak, ragu-ragu. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada manusia ragu kepada manusia, oke lah, wajar itu. Tapi problemnya dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini bahaya. Allah diragukan. Yang kedua, ada musiqah billah. Gak yakin kepada Allah. Tadi ragu-ragu. Sekarang gak yakin kepada Allah. Lebih nyata lagi dia. Makanya dia minta tolong kepada makhluk. Yang ketiga, bahwa pelaku syirkul akbar ini menyimpan sikap ingkar. Suka menyeleweng, suka melawan, suka menentang. Ya, nggak ada orang yang musyrik itu yang birrul walidain itu nggak ada. Ya, artinya apa? Orang yang ingkar itu kalau sama Allah saja ingkar, bagaimana mau berbuat baik kepada manusia? Dan yang keempat, ada musabat. Tidak ada ketetapan hatinya. Seperti orang musyrik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Enggak sama kalian, juga enggak sama kami. Ya. Ini yang bahaya. Memang orang yang syirik, afwan ya, memang dia enggak ganggu orang lain. Bisa jadi dia enggak ganggu orang lain. Tetapi sikap ini, sifat yang 7 ini, kan bahaya. Kalau seandainya dia dia tunjukkan di hadapan Allah seperti itu. Ujub, hubbu, syuhrah, iratul jaza, ragu sama Allah, nggak yakin sama Allah, menyeleweng perintah Allah, tidak ada ketetapan hati, ini bahaya sekali. Jadi bukan sekedar karena perbuatannya, Bapak Ibu sekalian. Bahaya bukan karena sekedar perbuatannya, tetapi karena ada hal-hal yang disimpan oleh pelaku kesyirikan, ya, penyakit dalam dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, bimbing kita untuk terhindar daripada syirik-syirik yang ada, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampunkanlah perbuatan syirik yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui. Semoga Allah bimbing kita, jaga kita. Demikian yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Mas Amar. Baik, jazakallah khairan dihaturkan kepada Ustadz Arfi atas penyampaian materi tentang syirik, di mana syirik ini menjadi salah satu wawasan yang perlu kita ketahui, karena dengan syirik amalan ibadah kebaikan kita bahkan hilang seketika dan kita akan dianggap sebagai orang yang merugi. Bahkan ketika syirik besar itu membawa kita keluar dari agama Islam, di mana darah dan hartanya menjadi halal, dan puncaknya adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka kekal. Nah, memang tidak kelihatan syirik ini ya. Baik, untuk pertemuan terakhir ini ya Ustaz, tadi ada satu pertanyaan ini dari Mas Bisma. Silahkan Mas Bisma bisa open mic ya supaya bisa langsung kepada Ustaz. Monggo, ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah Ustaz dan IKAD Sleman yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar. Saya ingin bertanya Ustaz, karena saat ini kan mungkin sedang momentumnya ya, di akhir tahun ya, Natal ya. Tetapi pertanyaannya bukan hanya sekedar Natal. Karena Natal itu kan banyak ini ya, pendapat ulama yang
Saya ingin tahu Ustaz, jika bakal awalnya ada perbedaan ya, ada perbedaan antara ulama yang memperbolehkan ucapan selamat Natal dan tidak, itu bagaimana ya Ustaz? Karena ruang lingkup kami sudah tidak lagi berbicara masalah Natal itu boleh ya, tetapi lebih kepada awalnya ini seperti apa sih Ustaz? Karena saya beberapa kali melihat di beberapa sumber referensi yang mungkin itu benar atau salah karena keterbatasan kami dalam belajar, seperti ulama Yusuf Qaradawi itu memperbolehkan, kemudian Prof. Din Samsudin membolehkan, dan yang menolak itu, yang mengharamkan itu ada Ustadz Syekh yang Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Jauziyah, kemudian yang memperbolehkan juga dari Al Azhar Mesir sendiri Ustadz. Nah itu cikal mungkin awalnya bagaimana sih Ustadz, kok ada perbedaan itu, ataukah mungkin itu masalah perbedaan tempat ya karena berbicara masalah fatwa. Nah itu pertanyaan saya Ustadz, terima kasih. Ya, jadi kalau kita ambil dulu tali awalnya, itu memang para ulama bersepakat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam agama yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencari, orang yang mengambil agama selain Islam, fala yuqbala min, maka enggak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah benang merah yang juga membuat kita sangat berhati-hati dalam masalah mengucapkan itu adalah laqad kafara alladziina qalu innal masiha ibnullah wa qala al-yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Tuhan. Kemudian orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Dzalika qaulun bi afwahihim. Itulah sangkaan mereka dengan perkataan mereka itu. Yudahi'una qala alladziina kafaru min qabl. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi bahasa keharaman tentang mengucapkan Natal itu tidak bisa disanggah dengan ayat-ayat yang sudah ada, yang dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ustadz Abdul Somad itu, dan sebenarnya juga beliau mengambil pendapat yang lain, bahwa kenapa ada larangan itu? Karena ketika kita mengucapkan itu bukan sekedar bahasanya mengakui agama mereka, bukan itu sebenarnya, ya. Tetapi ketika kita mengucapkan itu, berarti sama dengan kita menentang atau mengingkari firman Allah, ya, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Nasrani itu sudah kufur, orang Yahudi sudah kufur. Yang kedua, ketika kita mengucapkan kepada mereka selamat Natal dan sebagainya, berarti menunjukkan bahwasannya kita meyakini dan membenarkan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu Trinitas. Itu dia bahasa-bahasa seperti ini yang perlu kita gugah kepada masyarakat, edukasi pada masyarakat. Tapi memang dalam posisi yang berbeda ada beberapa keringanan. Ya, ini bahasanya rukhsah mungkin seperti itu, keringanan. Yang beranjak dari fikih minoritas. Ya, yang beranjak daripada fikih minoritas. Satu itu. Yang kedua, beranjak
dari pemahaman kafirizmi. Yang ketiga, yang beranjak daripada wal mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya nyentuh-nyentuh ke Islam. Ya, mungkin bahasa mudahnya kalau saat sekarang ini seperti Rocky Gerung gitulah. Ya, kurang lebih demikian. Ya, dia ada arah-arah ke situ dia, arah-arah ke masuk Islam itu. Nah, kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan ulil amri, yang dia membawahi beberapa rakyat-rakyat yang beragama selain agama Islam. Nah, apalagi rakyat-rakyatnya itu sudah menyatakan keloyalannya kepada pemimpin. Dan kami nggak akan berbuat maksiat, mengingkari Pak Presiden misalnya. Maka orang seperti ini harus dijaga, diayomi dan disubsidi oleh pemerintah misalnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang kepadanya seorang wanita tua meminta pertolongan. Dia bilang, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, tolong bantu saya. Saya terlilit utang, udah tua, nggak punya pekerjaan, susah cari uang. Tolong bantu saya. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu tiba-tiba nggak sengaja melihat kalung salib di leher perempuan itu. Tanpa banyak berpikir, Umar bilang begini, hajat anti, hajat ibu saya tunaikan. Tapi saya mau bertanya, kenapa ibu enggak masuk Islam? Kata Umar begitu, perhatikan ya. Kenapa ibu enggak masuk Islam? Apa kata ibu itu? Aku kan sudah tua. Enggak ada lagi untuk apa-apa yang lain. Aku sudah tua, kata ibu itu. Apa kata Umar? Kalau begitu terserah kamu. Ya, kalau begitu terserah kamu. Setelah berpisah dari ibu itu, Umar nangis. Umar nangis. Nangisnya apa? Apakah aku sudah menyalahi firman Allah? La ikraha fiddin. Ya, itu Umar bilang itu. Apakah aku sudah menyalahi firman Allah? La ikraha fiddin. Kenapa aku tanyakan kepada beliau kenapa tidak masuk Islam? Bahasa Umar itu seakan-akan mau menunjukkan dia mau memaksa ibu itu masuk Islam. Nah, dengan pandangan-pandangan seperti ini, yang dari 1 sampai 4 tadi saya sampaikan, disinilah titik perbedaan pendapat para ulama. Ya, tetapi di antara 4 titik pendapat para ulama ini, tidak ada yang sepakat bahwa orang-orang Nasrani, Yahudi, Majusi ya dijaga ketat saat beribadah, dilindungi saat beribadah. Tidak ada yang sependapat dalam masalah ini. Nah, oleh karena itu memang ya, kalau kita ambil perbedaan tadi, memang di sini toleransinya sangat sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Tetapi kita kan punya rujukan yang namanya MUI. Ya, kita punya rujukan yang namanya MUI, ulama. Nah, maka kita kembali pada ulama kita. Kita tidak boleh menanyakan masalah Indonesia kepada ulama Azhar. Nggak boleh. Kita nggak boleh menanyakan masalah keindonesiaan kepada ulama Saudi. Nggak boleh. Maka kita punya ulama di Indonesia yang kedudukan mereka diakui oleh seluruh orang Indonesia. Walau fatwanya nggak semua orang terima. Tetapi ulama MUI dalam hal ini ya sudah mewakili,
suara umat, suara para ulama yang harus diikuti. Kurang lebih 4 tadi yang saya sampaikan, kenapa terjadi perbedaan itu, dan satu garis benang merahnya, kenapa perkara itu diharamkan, semoga bisa dipahami. Begitu Pak Bisma. Ya baik, jazakallah Ustaz. Baik. Baik, semoga bisa dijawab ya, Bapak Bisma. Ini Ustaz memang perkara akidah ya, biasanya Natalan ini memang semacam toleransi musiman ini Ustaz. Di setiap musiman mesti ada tulisan menarik dari Ustadz Akmal ini ya. Jadi kalau dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri menjelaskan sikap toleran adalah bersikap menenggang, menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi jika toleran adalah menghargai, membiarkan dan membolehkan, maka tahulah kita bahwa apa yang diharapkan dari umat muslim saat ini sudah lebih dari toleransi, yaitu berlebihan, yaitu diharapkan untuk partisipasi Ustadz ya. Menarik ini. Jadi kata Ustadz Hamid Zarkasi juga, jadi seolah-olah umat muslim ini digiring untuk toleransi berlebihan kepada non-muslim. Namun berlebihan intoleransi kepada saudara sendiri Ustadz. Ini sebuah fenomena yang memang mengarah ke sana. Ini kata Ustadz Hamid Zarkasi. Dan ini memang sebagai pandangan kita, semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk menguatkan jamaah dan bisa saling menjaga dan mempersatukan. Begitu saja Ustadz. Ada informasi kepada para jamaah, ini pertemuan terakhir ini, jadi diumumkan kepada para peserta, karena peserta KIF ULA mengalami banyak penurunan ya dalam jumlah peserta, maka KIF jenjang wusto itu ditiadakan, dan untuk jenjang ULA ini akan dilanjutkan ke jenjang ulia, yaitu jenjang ketiga langsung ya, dengan 2 jalur, yaitu jalur dari peserta dan juga peserta umum atau reguler. Kemudian peserta KIF yang ULA yang lolos dipersilahkan lanjut ke jenjang ulia. Untuk KIF ulia ada 3 materi, yaitu ada ekonomi Islam oleh Ustadz Profesor Muhammad, kemudian rumah tangga Islami oleh Ustadz Didik Purwadarsono, kemudian usul fikih yaitu dibersamai oleh Ustadz Abdullah Sunono. Kemudian bagi yang tidak lolos dari KIF ulia karena tidak memenuhi syarat, terutama presensi, silakan bisa mendaftarkan diri melalui jalur reguler atau jalur umum. Begitu saja kami sampaikan, bagi yang tidak belum lolos atau belum lanjut dari KIF ULA bisa mengikuti KIF ulia dengan mengikuti jalur umum seperti yang kami bagikan di grup. Baik, untuk presensi insya Allah akan kami rekap dalam waktu dekat, akan kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Arfiansyah, mungkin bisa memberikan closing statement Ustadz. Ini mungkin satu ini ya Ustadz. Silakan Ustadz, terkait pentingnya akidah dalam ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Jadi perkara akidah ini kan perkara paling tinggi nih dalam Islam ini. Kalau kita fokus berupaya memperhatikan perkara yang paling tinggi dalam Islam, yaitu akidah, maka Allah pasti akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang memperhatikan perkara yang tinggi dalam Islam ini. Sebaliknya, kalau kita anggap remeh ini akidah, kita anggap remeh thalabul ilmi ini, kita menganggap biasa-biasa saja, ada kajian, tidak ada kajian, sama saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensejajarkan kita dengan orang-orang yang rendah-rendah. Artinya yang pemikirannya yang seperti itu juga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian intensif virtual ini menjadi sarana kepada kita untuk istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak istiqomah. Itu pesan Rasulullah. Khairul amali dawamuhu wa in qallah.
sebaik-baik amalan itu yang langgeng walau sedikit. Demikian dari saya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.